kita tegak lurus kepada Bapak Prabowo Subianto. Siap ya semua ya? Kita yang terdepan untuk membela Pak Prabowo. Siap semua ya? Nah ini gimana nih? Ya dong, pasang badan dong. Ngomong aja gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ada kelucuan lagi nih dari anak bontot ya, Kaisang Pangarep, yang mengatakan bahwasanya Kaisang siap pasang badan untuk Prabowo. Kalau ada yang nyubit, kita bela. Wih, keren sekali ya, keren sekali. Udah kayak paling jagoan aja deh. Hal itu disampaikan saat konsolidasi dan pengukuhan DPD, DPC, dan DPRT di Hotel Aston INN Kabupaten Cilacap. Jadi di sini saat pidato ya, Kaisang meminta kepada seluruh kader PSI, jika ada yang berani mencubit Pak Prabowo, beliau akan pasang badan. Padahal kita tahu ya, yang paling mencubit adalah Fufu Fafa. Harusnya Kaisang nih buktiin ucapannya. Lawan tuh Fufu Fafa, berani enggak? Sebenarnya yang Kaisang bela itu Pak Prabowo atau justru Gibran? Kayaknya kita sih udah tahu lah ya. Cuma cari perhatian aja sih sama Pak Prabowo ya kan? Pak Prabowo bisa kok menangkis cubitan orang lain. Ya terus terang gue geli sih ya denger berita ini, makanya gue pengen bahas. Nah nanti akan ada juga ya komentar dari netizen melalui akun X ya, kita akan lihat. Oke tonton semua, kita lihat dulu videonya. Siap pasang badan kalau ada yang cubit Prabowo. Ini gimana nih? Ini gimana? Nah ini gimana nih? Ya dong, pasang badan dong. Ngomong aja gede. Saya instruksikan kepada semua, kita tegak lurus kepada Bapak Prabowo Subianto. Siap ya semua ya? Kita selalu kawal Pak Prabowo. Ketika ada yang menyubit Pak Prabowo, kita merasakan. Kita yang terdepan untuk membela Pak Prabowo. Siap semua ya? Padahal sih kader-kadernya malah yang justru nyubitin Pak Prabowo sudah sejak lama ya. Sekarang aja pura-pura sayang sama Pak Prabowo karena ada kepentingan lah ya, kita bisa menyimpulkan seperti itu. Dan juga nanti setelah tanggal 20 PSI ini apakah akan menjadi partai yang tetap berdiri gitu loh. Sedangkan nahkodanya sudah lengser ya kan. Ya kita tahu lah ya, di balik PSI itu ada siapa. Dan juga banyak orang yang mengatakan kalau PSI itu menjadi partai malah justru sebagai partai buzzer gitu ya. Sering banget nih nyerang-nyerangin. Bahkan dulu Pak Prabowo habis-habisan loh diserang sama PSI, kan luar biasa sekali nih. Oke, sekarang kita lihat ya komentar dari akun X. Ini dari Dr. Tifa. Pak Prabowo tidak perlu dibela, cek cunguk tikus curut. Saat ini beliau bukan hanya dicubit tetapi dihina, diolok-olok dan dinistakan kehormatannya, anaknya dan keluarganya oleh bangsat bernama Fufu Fafa. Saya yakinkan beliau sendiri yang akan menghajar makhluk anak gorong-gorong itu. Tunggu saja. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, di sini pun ada komentarnya ya dari Paradox Pen. Kalau curut mah langsung digebuk aja, Dok. Terus dari lawan oligarki WKWKWK, sok sekali kaumu Kaisang. Terus dari Afni, aku jadi binun drama ini kemana ya arahnya. Dari Uf Putri, amat sangat diolok-olok giling. Nah dari K naik ya, coba dia buktikan omongannya, gebukin tuh Fufafa, berani nggak? Kan info dibocor alus dia udah ngaku tuh siapa Fufafa. Walaupun netizen juga udah tahu dan banyak buktinya. Jangan-jangan cuma Om Do doang cari simpati Pak Prabowo. Mau nebeng lagi ya? Nah ini nih, memang sebenarnya sih cuma cari simpati aja sih ngomong mau membela Pak Prabowo. Tapi nggak ada bukti gitu loh. Bukti harusnya kan yang sudah ada di depan mata, coba dibuktikan dulu gitu loh. Buktikan dulu dari akun Fufafa. Ayo gebukin coba akun Fufafa itu, berani nggak gitu loh.
Jangan malah diem aja ya, sama aja bohong dong kalau kayak gitu. Nah oke, coba kita lihat lagi dari Anilyo Dimyati. Mencoba jiplak gaya Samsul Fufafa saat pertama tampil pada kampanye Pilpres. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Pret, tae, padahal mah kagak ada value-nya sama sekali itu bocah. Cuma faktor Bapak hanya bermodalkan dompleng pada Mukidi. Aduh, kalau ngelihat komentar di akun X ini udah banyak banget lah pokoknya yang sudah benci sama keluarga itu ya. Nah kita tonton semua, kita lanjut lagi ke videonya. Sakitnya kurang lebih demikian. Dan ini kan mirip juga dengan apa yang dikatakan Pak Prabowo ketika itu, kalau Pak Jokowi dicubit maka Gerindra akan merasakan sakitnya. Tapi kalau Kaisang mengatakan bahwa dia akan maju ke depan, mereka PSI akan maju ke depan begitu Mas Hersu, untuk melindungi Pak Prabowo. Lah sekarang Mas Hersu pasti tahu lah, yang mencubiti Pak Prabowo itu siapa sih belakangan ini? Yang mencubiti malah justru Fufafa begitu kan. Nah jadi Kaisang ini bagaimana, lebih setia kepada Pak Prabowo ataukah kepada Fufafa begitu ya. Jadi ramai juga di Twitter begitu, di media sosial begitu, orang langsung menunjuk, langsung bilang loh berarti kamu harus menghadapi Fufafa begitu Mas Kaisang, karena yang mencubiti dan menyakiti hati tidak hanya Pak Prabowo tapi juga keluarganya ini adalah Fufafa begitu. Jadi kalau dia mengatakan mencubit gitu, nyolek itu istilahnya ya, yang 99,9% adalah Gibran itu sendiri begitu. Itu yang seharusnya dibenahi begitu, supaya Pak Prabowo tenang menyongsong transisi dia menjadi pemimpin yang akan datang begitu kan. Jadi ini sesuatu yang menggelikan gitu Mas Hersu, tapi ya banyak juga yang melihat ini sebagai bentuk penjilatan begitulah ya, dan berusaha bagaimana justru dilihat bahwa Kaisang ini berusaha supaya Gibran ini tetap dilantik begitu, karena ini keluarga Jokowi tetap setia kepada Pak Prabowo, kurang lebih demikian. Ya itu dengar Kaisang, jangan omong doang, buktikan dong. Dimulai dari akun Fufafa aja dulu gitu ya. Ya teman-teman semua, ini video mengenai Gibran ya, yang mulai memberikan uji coba makan siang gratis. Tapi lucunya di SMA 70 yang katanya justru di situ malah banyak anak pejabat yang sekolah di sana. Kalau dipikir-pikir kayaknya sih nggak perlu lah ada makan siang gratis di sana kan gitu. Ini komentar netizen. Uji coba makan di SMA 70 Jakarta, menu ini paling mewah. Kebijakan itu pastinya atau harusnya didasari dengan kerangka berpikir ilmiah, kajian akademis. Dari rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, sampai ke kesimpulan dan dapatlah solusi. Nah kalau disimak sejak awal pemaparan dari makhluk ini, rumusan masalahnya stunting, sampai ke solusinya makan gratis. Udah gak nyambung, udah dibantah oleh banyak ahli gizi. Terus kalau dikaitkan dengan konteks kemampuan akademis, bangsa kita itu darurat membaca, bukan darurat makan. Jelas-jelas contohnya ya keluarga Mulyono, ekonomi baik, gizi baik, bacanya komik, Shinchan lagi. Toh apa gunanya gizi baik kalau daily activity-nya pargoy, berburu link, dude stream, tawuran, ngeslot. Jangan-jangan ini program didasari oleh mindset bisnis catering. Aduh, udah nggak bisa komentar lagi lah ya. Keluarga itu memang unik keluarganya ya, ajaib. Kita lanjut lagi guys. Mengingatkan Prank Mulyono dari masa ke masa. Uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Lebih banyak, karena memang sumbernya berbeda, sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa, yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Bohong, kamu tukang bohong. Nyaris semua orang yang selama ini bersuara membela Pak Presiden Jokowi, sekarang dihubungi pun susah, telepon pun gak diangkat.
Ada nggak ahli tata negara sekarang ini yang mengatakan bahwa Gibran itu tidak mungkin untuk tidak dilantik misalnya? Susah nyari itu. Saya kira sepanjang yang saya tahu di era reformasi ini, inilah kali pertama calon mantan presiden yang terlihat paling gelisah mengakhiri masa jabatannya gitu. Sehingga akhirnya kemudian yang unik itu bertumpuk-tumpuk kelihatan persoalan justru di ujung kekuasaannya gitu. Apa yang kita sebut gelisah itu karena manuver-manuvernya tidak lagi terlihat dalam kerangka kebangsaan gitu. Tapi lebih pada upaya untuk istilah mungkin yang tepat tuh menutup lubang di sana, muncul lagi lubang di sana, tutup lagi dan seterusnya. Yang menjelang lengsernya justru dituntut oleh orang untuk diadili di ujung kekuasaan Pak Jokowi ini adalah ini kelihatan presiden yang berkali-kali apa istilahnya itu ya meminta maaf kepada masyarakat, sehingga saya sudah hampir 8 kali. Alih-alih permintaan maaf itu menurunkan tensi, katakanlah kritik dan ketidaksukaan publik gitu, yang ada justru seperti nggak digubris itu permintaan maaf. Gitu. Kenapa nggak digubris? Ya mungkin orang juga melihat bahwa permintaan maaf itu nggak lebih dari sekedar basa-basi. Ketika Pak Jokowi meminta maaf itu, saat yang bersamaan muncul peristiwa yang lain gitu loh. Yang justru mencerminkan permintaan maaf itu nggak mengubah perilaku. Beliau meminta maaf misalnya di awal seingat saya itu dulu, di pertemuan dengan Majelis Ulama. Habis itu muncullah Fufu Fafa. Habis itu muncullah private jet. Muncullah harga roti yang 400.000 gitu. Muncullah justru yang hidup mewah, ya anak-anak dan menantunya. Artinya apa gitu? Artinya berulang kali Pak Jokowi meminta maaf di hadapan publik, tapi saat yang bersamaan tidak ada implikasi permintaan maaf itu terhadap perilakunya. Perilaku keluarga. Perilaku dirinya dan keluarganya. Kan kita udah lihat pola Pak Jokowi ini. Dia ingin menjawab kritik itu dengan ledekan kepada orang yang mengkritik. Itu yang dilakukan oleh Kaisang. Jadi ketika ia mengubah kritik menjadi candaan, publiknya juga masih menerima. Tapi peristiwa Kaisang itu, dia bukan lagi orang yang terzalimi. Dia sudah elit sendiri di mata masyarakat. Bagaimana orang terzalimi naik ke Amerika naik private jet? Bagaimana orang yang terzalimi makan roti dengan harga 400.000? Yang terzalimi itu kita. Nggak naik standar hidup dan ekonominya.